Baik Ibu Bapak, mari kita mulai lagi dengan bagaimana Ibu Bapak serta khususnya atau para mentor akan memonitor sekolah melakukan pembelajaran. Ini untuk peserta untuk melakukan pembelajaran setelah melakukan login, di sini sudah ada beberapa identitasnya. Maka bisa dimulai dengan melakukan kegiatan pembelajaran. Tapi hal yang harus diperhatikan oleh para peserta, sistem ini dibuat sedemikian rupa sehingga untuk melakukan kegiatan pada setiap sesi itu harus dimulai dengan sesi yang pertama dulu. Tidak bisa melakukan pembelajaran tidak berurutan. Jadi misalkan karena Ibu Bapak ingin cepat melewati pendahuluan, maka otomatis Ibu Bapak tidak akan bisa membuka. Seperti di sini kita lihat kalau kita buka di sini, maka di sini ada beberapa bagian ini. Ini tanda yang sudah dipakai. Nah, untuk peserta sebenarnya di sini kalau yang misalkan belum pernah membuka ini tidak akan ada ini. Saya berikan contoh. Misalkan kita lihat di sini, kita di pendahuluan. Jadi saya ingatkan kembali, setiap peserta harus mulai dari awal. Tentunya pertama harus dipelajari tentang aturan-aturan di sini. Dan di sini ada informasi penting harus dipahami oleh para peserta. Dan tentu saya tidak akan menunjukkannya. Dan di sini kita tinggal dibuka saja sebenarnya. Saya akan langsung ke dalam kegiatan pembelajaran. Di sesi pendahuluan, ini kalau kita klik ini akan tutup, hilang ini. Tapi kalau kita buka lagi, ini klik, muncul ini. Nah, ini adalah bagian yang sudah dibaca, selesai dibaca. Bagian kebijakan dan penjelasan. Nah, bagian saran ini belum dibuka oleh peserta. Sehingga ini hanya ada muncul kotak yang belum tertentang. Sementara alur kegiatan ini belum bisa dibuka. Ini baru bisa dibuka kalau bagian ini sudah dipelajari oleh peserta. Nah, setelah ini selesai, maka di bawah ini akan muncul kotak kosong seperti ini. Kita coba di sini untuk membuka saran dan cara penggunaan GP Daring. Oke, jadi sini kita lihat di sini ada saran dan cara penggunaan GP Daring. Ini harus dibaca secara cermat oleh para peserta. Ini nanti bisa memahami apa sebenarnya bagaimana Bapak melakukan kegiatannya. Selanjutnya kita ke bawah, scroll ke bawah, ini ada alur kegiatan pembelajaran. Jadi diklik, langsung dia akan masuk ke dalam page atau halaman berikutnya. Klik di sini. Nah, ini adalah alur kegiatan pembelajaran daring. Jadi kalau kita lihat alurnya di sini ada 6 sesi, pendahuluan dan penutup. Di sini ada sesi pembelajaran, ada 4 sesi. Setiap sesi pembelajaran selalu terdiri dari ada pengantar sesi, kemudian kegiatan pembelajaran mungkin ada yang dari 1 sampai 5, 1 sampai 3, tergantung. Setelah itu akan diakhiri dengan forum sesi. Ini harus dilakukan. Setelah forum sesi maka akan masuk ke dalam refleksi. Terus sampai nanti ada penilaian diri. Nah, kalau itu sudah selesai semuanya maka baru akan bisa masuk ke sesi kedua. Sama di sini urutannya. Ada pengantar sesi, kemudian ada pengkajian modulnya, ada kegiatan-kegiatan, mungkin ada beberapa LK yang harus di-download, kemudian di-upload, kemudian sudah ini dengan forum sesi kedua, dan berikutnya refleksi sesi kedua. Ini akan terus sama pada setiap sesinya. Terakhir di sini penutup. Nah, di antaranya di sini nanti ada kegiatan web call atau di sini web conference. Ini akan bisa tergantung, bisa di awal ataupun di tengah atau di akhir. Nah, ini alur kegiatannya. Nah, kemudian selanjutnya klik ini sesi pendahuluan. Nah, kita lihat di sini. Ketika seorang guru GP itu melakukan kegiatan, maka sini akan terlihat berapa persen dia itu atau ibu bapak itu sudah mencapai melakukan kegiatan. Ini kita lihat ada 20%. Tadi di sini kan. Nah, berikutnya adalah ke sesi inti. Klik di sini. Nah, ini alur kegiatan pembelajaran. Kita lihat di sini
kita misalnya ini dibaca oleh setiap peserta, ada beberapa sesi deskripsi seperti begini. Kemudian nanti kita lihat sini terjadi peningkatan, tadi 20%, sekarang 50% meningkat. Nah sekarang kita cek sakit lutut, diklik lagi, maka di sini akan muncul tambahan persentase 75%. Ini pasti alur kegiatan dari sakit lutut. Selanjutnya di sini akan kita ke akhir kegiatan. Oke, di sini kita lihat sudah selesai 100%. Nah selanjutnya kita klik yang di bawahnya, return to biologi SMA kelompok potensi E media pelajaran, klik aja di sini, maka akan balik ke dalam ini. Nah kita cek di sini. Tadi saya bilang bahwa tadi di sini ini belum terbuka yang ini. Sorry. Ini kita lihat sudah langsung tertentang semua. Ini berarti sudah kita selesaikan. Nah kalau ini sudah selesai, maka kita baru bisa masuk ke media pembelajaran. Kita lihat di sini. Tadinya ini belum terbuka. Ini belum bisa dibuka. Ini kenapa bisa dibuka? Karena ini sudah selesai di sini. Ini sudah tertentang semuanya. Maka muncul di sini kotak. Yang ini belum ada kotaknya, karena artinya karena ini belum diselesaikan, belum dikerjakan kegiatan ini. Nah makanya untuk supaya ini bisa dibuka, bagian awal ini pengantar sesi harus dipelajari dulu, seperti yang tadi kita lakukan. Jadi kita klik di sini, ini kalau dosennya akan tertentang. Nah ini pengantar sesinya, ini harus dibaca oleh peserta bagaimana itu pengantar. Ini tentang pedagogi, ini ada 5 kegiatan, kemudian alurnya, kemudian selanjutnya kita klik di sini, mengkaji materi dasar media pembelajaran. Jadi ikuti aja apa yang ada di sini. Kemudian ini adalah tentang pengantar kegiatan 1, yang tentunya dikaji oleh para peserta GP. Kita lihat di sini masih 0%. Jadi karena kita belum mulai. Kalau kita klik di sini, nah kita baca di sini, maka di sini kita lihat ada 11%. Ini sudah dipelajari. Di sini ada beberapa hal yang harus dibaca juga. Nah selanjutnya kita klik ini. Nah ini kajian berikutnya tentang fungsi dan manfaat media pembelajaran. Nah ini naik ke 7%. Klik selanjutnya, selesai dan ini klik halaman berikutnya. Maka di sini akan masuk ke dalam jenis-jenis media pembelajaran. Ini adalah materinya, kaji lagi. Kita lihat naik lagi 33%. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah ini adalah D, menentukan media pembelajaran tepat dalam pembelajaran. Ini adalah materinya, topiknya. Kita lihat sini, semakin meningkat 40%, 44. Jadi ini terus saja ke halaman sampai ini selesai. Nah ini selesai tentang materinya, maka di sini akan masuk ke dalam soal. Ini latihan ini. Selesai. Latihan apakah Ibu Bapak sudah memahami tentang materi yang ada pada halaman sebelumnya. Sudah mencari kan? Kita klik latihannya di sini. Tentu semua ada seperti ini, ada setiap kegiatannya. Misalkan di sini dijelaskan atau diminta jelaskan pengertian media dan media pembelajaran. Di sini kita ketikkan media adalah bla 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 bla. Sedangkan media pembelajaran bla bla bla. Tentunya dijelaskan sesuai dengan apa yang diminta. Baru submit ini. Submit, jangan lupa untuk submit. Meningkat 73%. Nah, ini ada umpan balik. Ada umpan baliknya di sini. Ini adalah alat grafis, fotografi, ini bla bla bla. Oke. Nah, lanjutkan ke halaman berikutnya. Di sini adalah penutup kegiatan. Jadi setelah menyelesaikan kegiatan 1, selanjutnya sudah lanjut kegiatan 1-2, mengkaji penggunaan media pembelajaran visual. Ini semakin meningkat 2%. Nah, kita lanjutkan berikutnya.
akhirnya selesailah untuk kegiatan 1. Congratulations. Berikutnya kita klik ini. Ini akan masuk ke dashboard atau ke kelas ya. Kelas, nah ini Tools Biology. Nah kita lihat cek, betul yang bawah tadi sudah terbuka, ada media pelajaran. Nah ini tadi pengantar sesi aja yang baru terbuka cek. Sekarang ini sudah ditentang. Tadi ini tidak ada kotak, sekarang ada kotak. Terusnya begitu ya Bapak. Jadi kita harus melakukan kegiatannya secara bertahap, satu-satu. Tidak boleh loncat dari kegiatan dari media pelajaran langsung ke sesi ke-4. Itu tidak akan terbuka. Karena di sini memang untuk bisa membuka sesi berikutnya harus diselesaikan dulu sesi sebelumnya. Itu saja Ibu Bapak. Terima kasih, nanti kita jumpa lagi pada sesi berikutnya.